problem pangan di Indonesia itu sebagian besar adalah problem kontrol. Jadi bukan disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seperti alam. Jadi ujungnya itu mau makan siang gratis, tapi akarnya tuh dari mana sih gitu. Kita kan berada di dalam sistem pangan yang sudah rusak. Sistem pangan yang didominasi oleh korporasi. Sistem pangan yang membuat anak stunting, 30% anak Indonesia stunting. Itu sistem pangan kita kan. Lalu ini mau diobati oleh makan siang yang sama sekali nggak melihat persoalan sistem pangan ini gitu. Jadi itu yang menyebabkannya menjadi sangat dangkal. Makan siang ini seharusnya adalah solusi terakhir dari perbaikan dari sistem pangan di Indonesia. Karena angka stunting itu adalah cerminan dari pola konsumsi pangan dalam jangka panjang dan bergenerasi. Food estate itu dasarnya adalah paradigma produktivis. Dan food estate pertama di Indonesia itu ada di Selat Jaran, di Sumatera Selatan di tahun 1919. Dan itu gagal. Gagalnya kenapa? Jadi kalau kita mau swasembada pangan, keluar dari WTO sebenarnya. Itu solusi yang paling masuk akal. Halo semuanya, selamat datang di Polgov Talk with Expert bersama saya Devi Dian Cahyati. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Laksmi Adriani Savitri. Beliau adalah antropolog dan sangat concern ke isu politik agraria dan juga isu pangan. Selamat siang Mbak Laksmi. Selamat siang Mbak Devi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Laksmi, ini kita pengen ngobrol soal isu pangan di Indonesia. Isu pangan kan sampai sekarang masih menjadi problem yang cukup penting ya di Indonesia, dan belakangan kita tahu harga beras semakin naik dan betul. Langka juga kan. Nah, sementara pemerintah menyebut ini sebagai salah satu masalahnya karena isu perubahan iklim. Ya. Nah, menurut Mbak Laksmi bagaimana? Sebenarnya problem pangan di Indonesia itu seperti apa sih? Ya sebetulnya kondisi iklim, cuaca atau kondisi alam itu memang hal yang paling mudah untuk disalahkan ya, karena dia di luar kontrol manusia. Tapi problem pangan di Indonesia itu sebagian besar adalah problem kontrol. Jadi bukan disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seperti alam, tapi justru karena apa-apa yang seharusnya dikendalikan, diatur, dibentuk menjadi sebuah kebijakan yang adil, misalnya begitu, itu tidak terjadi. Sehingga salah satu gambaran ya yang paling nyata adalah angka stunting. Kenapa ya angka stunting menjadi gambaran paling nyata ya? Karena angka stunting itu adalah cerminan dari pola konsumsi pangan dalam jangka panjang dan bergenerasi. Jadi kalau Indonesia itu memiliki angka stunting 1 dari 3 bayi atau 3 dari 100 bayi itu stunting, atau 4 dari 100 bayi itu stunting, sudah menurun katanya sekarang. Itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan konsumsi pangan di generasi ibunya, mungkin di generasi juga neneknya. Dan kalau dilihat angka anemia perempuan itu sampai 48% di Indonesia, berarti setengah dari perempuan di Indonesia itu menderita anemia. Ini kan ada problem besar di konsumsi gitu ya. Lalu apa sih yang menyebabkan itu semua, kan pertanyaannya gitu ya. Hari ini kan kebetulan Hari Perempuan Internasional. Betul. Ya. Dan kondisi itu sebenarnya sangat mencerminkan bahwa kebijakan pangan di Indonesia itu sangat tidak mempedulikan kepentingan perempuan. Itu satu. Kenapa? Pertama, karena kalau ada apa-apa dengan anak itu kan yang disalahkan perempuan ya. Kurang pendidikan lah, apa segalanya. Tetapi juga yang menjadi persoalan besar adalah ketika pangan industrial, mulai dari penggunaan MSG misalnya gitu ya, segala macam yang instan, kalau anak-anak mungkin jajan-jajanan dan seterusnya, itu tidak pernah ada pengaturan oleh negara
bagaimana mempromosikannya gitu. Dengan misalnya gini, kalau rokok itu kan kita tahu rokok bahkan di dalam kotak rokoknya aja disebutkan merokok itu merusak kesehatan gitu ya, menyebabkan kanker. Nah mungkin kalau kebijakannya mau adil, ya ditulislah di apa namanya di makanan-makanan instan itu sejauh mana dia bisa menyebabkan resiko terhadap kesehatan. Dan itu yang nggak ada gitu. Itu tidak ada di dalam regulasi. Bahkan segala hal yang ultra proses, ya, yang diproses berlebihan, itu menjadi konsumsi utama pangan Indonesia. Misalnya mie instan itu menjadi makanan pokok kedua ya setelah makanan pokok lainnya, misalnya setelah nasi, setelah mungkin di luar Jawa ada yang makan sagu dan seterusnya. Tapi mie instan itu seperti menu yang tidak boleh hilang gitu. Nah, ini juga menunjukkan pergeseran pangan ke gandum, dan sebagian besar generasi muda Indonesia itu udah menggeser pangannya ke gandum, yang sebenarnya itu menyebabkan beban yang sangat berat bagi negara. Gitu. Kenapa tuh Mbak? Karena harus impor gandum kan? Oh iya betul. Kita nggak nanam gandum loh, nggak bisa nanam gandum di Indonesia. Kemudian hal lain ya, persoalan itu pertama soal konsumsi ya, konsumsi yang sangat dipengaruhi oleh konsumsi industrial dan tidak ada regulasi yang jelas di situ bagi dampaknya terhadap kesehatan di dalam hal promosinya. Kemudian yang kedua, banyak sebetulnya yang mengeluhkan juga sebagian besar pangan kita itu impor ya, hampir semuanya mulai dari garam sampai bawang putih, bawang beras, gandum semuanya, singkong juga impor. Impor ya. Nah sebetulnya persoalannya bukan produksi, jadi bukan karena kita nggak memproduksi cukup untuk tingkat konsumsinya gitu ya. Ini bukan persoalan hitungan produksi konsumsi, tapi kita ini adalah anggota WTO. World Trade Organization. Kemudian kita menandatangani Agreement of Agriculture, di mana pangan kita ini adalah bagian dari perdagangan global, dan kita nggak boleh memproteksinya, gitu. Sehingga kalau memang ada impor, itu sesuatu yang oleh kebijakan memang diadakan. Ya, jadi bukan bukan karena konsumsi dalam negeri tinggi terpaksa kita harus impor karena ini persoalan neraca perdagangan, gitu. Jadi kalau kita mau swasembada pangan keluar dari WTO sebenarnya itu solusi yang paling masuk akal. Berarti kalau misalnya kita tarik soal beras yang langka bukan karena produksi kita yang kurang, tapi memang pemerintah harus mengimpor itu gitu ya? Iya, di satu sisi memang begitu ya, di sisi lain ya ada persoalan-persoalan politik lainnya ya. Karena kalau cuma musim tanam yang mundur, ya, di Bulog ada berasnya. Kita punya cadangan. Kita punya cadangan ya. Satu musim tanam itu berkurang tidak tepat, kemudian nanti berentet kepada yang lain. Bulog mengklaim dia punya cadangannya, gitu kan? Badan Pangan Nasional mengklaim tidak ada masalah soal pangan gitu. Jadi apa masalahnya kan gitu? Ya masalahnya adalah ketika pangan itu tidak dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi dari sisi kesehatannya, dari sisi kesetaraan distribusinya, dari sisi gizinya gitu ya. Nah, tapi dia dilihat hanya sekedar sebagai komoditi. Sehingga dia dilihat menjadi penting, ukurannya itu dia menyumbang apa pada neraca perdagangan. Kan gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita kan pernah mau dagang pesawat ditukar sama makanan kan ya gitu beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi di situ jelas sekali bahwa tidak ada perspektif yang tegas dari Indonesia kalau kita mau masuk ke dalam swasembada pangan, dalam konsep kedaulatan pangan, kita memang harus keluar dari WTO, nggak ada jalan lain. Gitu. Tapi itu kan pasti dipandang menjadi wah nggak mungkin, itu nggak bisa dikerjakan gitu. Mbak, ini kalau bicara soal problem pangan, produksi pangan itu kan kita juga harus memandang isu ekologi. Gitu. Misalnya ketika sekarang yang banyak dipakai adalah pupuk kimia, gitu. Itu kan juga jadi problem ya, termasuk munculnya perubahan iklim itu kan juga jadi salah satu sebab. Terus kemudian hasil pertanian seperti apa, apakah layak konsumsi atau enggak untuk kesehatan itu kan juga jadi asal usulnya juga
bisa dilihat dari pupuk kimia. Nah, menurut Mbak Laksmi bagaimana selama ini apakah pemerintah sudah menyiapkan mitigasi-mitigasi gitu ya untuk mengatasi masalah soal pupuk gitu dan juga bagaimana sih konsep pertanian berkelanjutan sustainable agriculture ini kemudian bisa didorong gitu ya termasuk usaha pemerintah seperti apa? Barangkali saya akan memulai dari perspektif manusianya ya yang memproduksi pangan, si petaninya ini gitu. Pertama, petani itu kan selalu dijadikan objek. Kenapa sih kemudian dia enggan untuk mengadopsi pertanian organik misalnya gitu? Ya karena selama berpuluh-puluh tahun, dan perlu dilihat bahwa petani sekarang, itu kan kalau menurut sensus pertanian terakhir itu 99% ya. Petani kita itu adalah petani tanaman pangan. Dan usianya itu antara 40 sampai 60 tahun. Artinya mereka ini adalah legacy dari revolusi hijau. Jadi produk pengetahuan revolusi hijau. Jadi cara mereka bertani secara turun-temurun itu diajarkan ya menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia dan seterusnya. Kalau petani itu nggak nebar pupuk urea di sawah, itu kekhawatirannya luar biasa. Bukan apa-apa, karena sawahnya itu sawah cuma satu ya, nggak punya 5, nggak punya 6 gitu kan ya. Sawahnya cuma satu, dia nggak punya 500.000 hektar, gitu. Dia punya bahkan kurang dari setengah hektar gitu. Nah ketika urea itu diintroduksi sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kesuburan dan itu diamini terus-menerus, dibuktikan terus-menerus, akhirnya itu kan menjadi satu agama terhadap urea gitu ya. Nah meninggalkan agama urea ini kan sulit ya, kalau bisa dipahami seperti itu. Sehingga persoalannya bukan bagaimana caranya menyuluh petani supaya masuk ke pertanian organik, insentif apa seterusnya, ini harus ganti generasi. Dan itu juga sulit ya Mbak ya? Dan itu juga sulit, itu PR yang sangat besar. Cuma kalau ini nggak mau diurus, lalu kita mau makan dari mana, ya kan? Kita tetap butuh makanan dari alam. Kita belum mampu untuk mencapai satu teknologi rekayasa genetik yang mungkin bisa ya, tapi mungkin itu secara etik akan banyak tantangannya. Makan ayam dari daging ayam yang dikembangbiakan menjadi daging ayam misalnya gitu, bukan menjadi ayam ya, tapi daging ayam dikembangbiakan menjadi daging ayam. Nah itu bagi kita mungkin masih banyak persoalan etik dan moral gitu untuk memakan makanan seperti itu. Nah cuma petani yang sekarang ini adalah petani yang memang sudah beragama dengan penuh keyakinan terhadap urea dan kawan-kawannya. Sehingga kita butuh generasi baru petani kan gitu. Nah generasi baru petani ini dari mana? Nggak ada jalan lain kecuali pertama memastikan bahwa generasi baru petani ini adalah generasi yang punya akses terhadap tanah. Datanya begini ya, belum lama ini satu penelitian yang cukup komprehensif, ada bukunya sudah diterbitkan, judulnya Becoming Young Farmers. Profesor Ben White dan teman-temannya ini dari kawan-kawan dari AK3 itu meneliti di berbagai daerah di Indonesia dan menemukan bahwa sebenarnya anak muda di pedesaan itu bukan nggak mau bertani. Karena pertanian itu menjadi last frontier bagi dia. Ketika dia di desa ini nggak mau bertani, diajarkan menjauh dari pertanian, lebih baik kerja di kantor, masuk ke industri dan sebagainya. Ketika dia datang ke kota, dia masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang marginal. Entah jadi buruh industri, entah jadi terpaksa masuk ke pekerjaan-pekerjaan informal gitu ya. Yang kemudian nggak menjadikan dia kaya gitu. Harus ngekos di kota, kalau nggak punya kontrakan, umpel-umpelan sama teman-teman yang lain misalnya gitu. Yang kemudian melihat pekerjaan-pekerjaan ini menjadi sementara. Kenapa sementara? Karena dia belum punya tanah di desa gitu ya. Ketika dia punya tanah dan bekerja di desa pun statusnya masih membantu orang tua. Jadi kalau ada panen, dia nggak punya hak atas panen itu. Panennya masih panennya orang tua. Nah ternyata temuannya adalah, tentu saja perspektif kelas menjadi penting ya. Nah orang-orang muda yang seperti ini, yang sebenarnya jumlahnya lebih banyak daripada orang muda yang punya tanah luas, terus bisa leyeh-leyeh di kampung gitu ya, tanahnya dikerjain sama buruh tani dan seterusnya. Nah orang muda yang seperti ini yang harus keluar dari
desa dan harus kembali lagi ke desa karena nggak bisa hidup di kota dengan sejahtera, itu membutuhkan akses terhadap tanah. Dan kebijakan reforma agraria kita tidak memiliki perspektif itu, gitu. Banyak hal di sana yang kemudian menyulitkan redistribusi ya. Pada hari ini redistribusi itu capaiannya masih di bawah 10% daripada yang seharusnya. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah kutip. Yang diperbanyak itu adalah proses legalisasi, artinya orang sudah menggarap tanah dikasih sertifikat. Tapi bagaimana orang yang belum menggarap tanah? Dia tanahnya dari mana? Kalau nggak ada redistribusi, dia nggak akan ketemu tanah dimanapun gitu ya. Kecuali kalau yang 1/4 hektar itu diwariskan sama orang tuanya, yang nggak mungkin dipakai bertani juga karena sangat kecil. Jadi problem ini problem struktural. Problem beralih ke pertanian yang lebih berkelanjutan itu problem struktural. Itu bukan problem pendidikan petani, bukan gitu ya. Tapi ada problem struktural yang besar. Kebijakan ekonomi politik kita yang punya perspektif bahwa pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial itu harus diletakkan di prioritas pada hari ini gitu. Dan salah satunya adalah memungkinkan anak muda untuk mengakses tanah dan menjadi petani. Gitu. Ya. Mbak, boleh nggak diperjelas tadi soal konsep pertanian sebagai last frontiers-nya bagi anak muda? Seperti apa sih sebenarnya konsep ini kemudian bisa dijelaskan secara lebih sederhana gitu? Iya. Secara lebih sederhana begini. Sekarang ini kan pendidikan ya dilihat sebagai satu jalan untuk panjat sosial lah, gitu ya. Melakukan mobilisasi ke atas gitu ya. Ada banyak sekali di Instagram kita lihat mahasiswa UGM, bidik misi yang tadinya penjual gorengan di satu sudut kota misalnya gitu, kemudian dia lulus cum laude dan seterusnya. Tapi kalau udah lulus cum laude dia mau kemana sih? Pertanyaannya kan gitu ya. Satu. Terus berapa banyak anak dari desa ini yang bisa seberuntung itu memiliki gen kecerdasan yang luar biasa gitu ya, kemudian tersalurkan. Karena kemudian banyak juga anak-anak dari pedesaan ini masuk ke dalam sistem pendidikan yang memiliki gap sangat besar antara Jawa dan luar Jawa gitu. Sehingga untuk masuk ke UGM tuh sesuatu yang sangat dimimpikan dan nggak mungkin tercapai gitu. Nah dalam kondisi seperti itu kemudian mereka putus sekolah atau paling tidak sampai SMA gitu ya, itu dijadikan modal untuk bekerja di kota. Penelitiannya Nicholas Warrow misalnya tentang buruh industri di garment, itu rata-rata anak muda seperti ini itu melihat pekerjaan mereka sebagai buruh industri itu pekerjaan temporer. Mereka tuh masih membayangkan nanti suatu saat akan kembali ke desa. Dan itu terbukti dari penelitian kami beberapa waktu yang lalu. Yang kembali ke desa itu pertama adalah yang nggak berhasil di kota, nggak mampu membangun kesejahteraan di kota dan berkeluarga di desa, atau yang memang putus sekolah sama sekali nggak bisa melanjutkan atau mempunyai peluang kerja sehingga dia harus masuk ke dalam pertanian gitu. Dan ini jumlahnya lebih besar gitu dibandingkan dengan orang-orang yang beruntung tadi. Nah ketika lahan pertaniannya itu nggak ada ya, karena misalnya orang tuanya pun nggak punya tanah ya, orang tuanya itu garap sewa misalnya gitu, atau bagi hasil. Lah terus apa yang mau diwariskan kepada anaknya? Sehingga dia pun masuk ke dalam satu sistem di mana di kota dia termarginalisasi, di kampung dia terpinggirkan dari pertanian gitu. Nah ini makanya pertanian menjadi last frontier karena pada faktanya jumlah tenaga kerja pertanian itu di seluruh dunia ya jauh lebih tinggi daripada sektor lainnya. Jadi ini menandakan anehnya lahan pertanian itu semakin menurun, jumlah perkotaan itu semakin naik. Ini sekarang 10 tahun yang lalu itu jumlah perkotaan dan perdesaan secara global itu sama. Nah tapi sekarang kan pasti naik nih karena lahan pertanian semakin kecenderungannya semakin menurun. Tapi dia menampung tenaga kerja yang luar biasa. Dan contoh paling dekat waktu COVID. Waktu COVID orang nggak ada kerjaan, ngapain? Berkebun, gitu kan?
Betul betul. Ya dimanapun sebenarnya di Ya desa, di dimanapun, kota, ya. ya di desa dan di kota. Jadi akhirnya kan menumbuhkan makanan sendiri itu adalah satu pilihan yang tidak bisa ada tandingannya gitu. Ketika orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, menumbuhkan makanannya sendiri menjadi food grower, itu adalah pilihan terakhir gitu. Karena dia tetap harus makan. Itu masalahnya. Mbak, kalau kita mendiskusikan soal, jadi kan selama ini misalnya pemerintah yang terus didorong adalah soal ketahanan pangan. Sementara kita tahu kelompok-kelompok masyarakat sipil misalnya yang didorong adalah kedaulatan pangan. Gitu. Bagaimana sih Mbak penjelasan dari dua konsep ini sebenarnya? Nah, sebenarnya pembeda paling utama itu adalah ketahanan pangan itu melihat yang penting bisa makan gitu ya. Jadi kalau bisa makan, kebutuhan konsumsi pangannya tercukupi, itu udah tahan pangan gitu ya. Tapi tidak mempedulikan nih sumbernya dari mana. Apakah itu mau impor atau dia mau nanam sendiri atau produksi dalam negeri, itu nggak jadi masalah gitu. Nah persoalannya adalah ini sama sekali berbeda posisi dengan kedaulatan pangan, ketika kedaulatan pangan itu melihat bahwa ketahanan pangan itu penting untuk dicapai melalui kemampuan untuk memberi makan diri sendiri dulu gitu. Dia berdaulat, bukan sekedar berdaulat kebijakan gitu ya. Kalau di undang-undang pangan kan berdaulat kebijakan, tidak ada intervensi dari luar untuk itu gitu. Intervensinya bukan intervensi kebijakan, intervensi pasar kok gitu ya. Kebijakannya kebijakan pemerintah Indonesia yang berbasis neraca perdagangan internasional tadi gitu dan keanggotaan di WTO. Jadi memang nggak ada intervensi kebijakan gitu. Tapi persoalannya pasarnya dibiarkan untuk diintervensi gitu. Sehingga kalau di turunannya Undang-Undang Cipta Kerja bahkan benih pun boleh impor. Kan gitu ya masalahnya. Nah kalau benih boleh impor ya sudah rusak sebenarnya semua. Karena tatanan hulu hilir itu dimulai dari benih gitu. Kalau benihnya saja sudah impor, berarti ketergantungan kita tuh sangat luar biasa gitu. Dengan sendirinya tidak ada kedaulatan. Nah, kedaulatan yang diartikan sempit hanya kebijakan ini yang jadi persoalan gitu. Karena kemudian itu membuka peluang bagi nggak masalah dengan impor. Sehingga impor itu dilihat menjadi bagian dari ketahanan pangan. Maksudnya konsep ketahanan pangannya menjadi lebih dominan daripada kedaulatan pangan gitu. Itu masalahnya. Kalau misalnya kita hubungkan Mbak, kan sebenarnya udah beberapa tahun terakhir ya pemerintah mendorong kebijakan food estate gitu. Lewat Kementerian Pertahanan juga ya, dan di berbagai wilayah, misalnya di Papua, di Kalimantan juga, di NTT gitu ya, ada food estate di mana-mana. Nah, kalau menurut Mbak Laksmi ini sebenarnya food estate itu menjadi salah satu ibaratnya solusi gitu ya atas problem pangan kita, atau justru memunculkan masalah baru nih gitu. Ya, persoalan mendasarnya bagi saya karena kita sampai hari ini sebetulnya belum merdeka ya. Kita ini negara pasca kolonial yang otaknya itu sebetulnya masih dijajah habis-habisan gitu. Kenapa saya bilang begitu gitu? Karena food estate itu dasarnya adalah paradigma produktivis. Paradigma produktivis itu artinya produksilah sebesar-besarnya ya dalam skema agribisnis gitu. Dengan begitu maka semua kebutuhan akan tercukupi. Dan food estate kan persis bentuk konkret dari paradigma produktivis ini ya. Dan paradigma produktivis ini sebetulnya adalah paradigma yang dalam bentuk food estate sudah diuji cobakan sejak zaman kolonial. Jadi dia diadopsi nih sama pemerintah kolonial Belanda yang memandang dengan penuh kekaguman ke Amerika yang perkebunannya besar-besar, penuh dengan mekanisasi dan sebagainya. Dan food estate pertama di Indonesia itu ada di Selat Jaran, di Sumatera Selatan di tahun 1919. Dan itu gagal. Gagalnya kenapa? Ya karena mekanisasi di Amerika, alat-alatnya itu nggak cocok sama gambut Sumatera, sama rawa-rawa di daerah Sumatera Selatan waktu itu gitu ya.
Kemudian gagasan untuk mekanisasi skala besar berbasis korporasi saat itu mengatakan nggak perlu tenaga kerja, mekanisasi bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kenyataannya ketidakcocokan alat dan mesin itu mengakibatkan pada akhirnya mereka harus meng-hire tenaga kerja. Dan itu juga mengakibatkan harga padi yang dihasilkan itu menjadi lebih mahal karena tingkat produksinya lebih rendah gitu dengan berbagai macam alasan. Tapi ini 1919 Mbak, di zaman kolonial. Pelajarannya tuh udah panjang banget. Jadi kita jangan ahistoris gitu ya. Melihat, oh itu gambut 1 juta hektar. Gambut 1 juta hektar itu beda 80 tahun sama 1919 pekerjaan yang sudah gagal ini gitu. Nah itu akibat productivist paradigm ini, itu sangat hegemonik gitu. Ya, yang terus direproduksi di fakultas-fakultas pertanian di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian melihat, oh cara untuk meningkatkan produksi ada 2, kalau nggak intensifikasi, ekstensifikasi. Dan ekstensifikasi ini adalah bentuknya food estate. Sehingga sangat dipercaya bahwa skala besar, mekanisasi, teknologi tinggi diadop pasarnya oleh agribisnis itu pasti aman pangan. Jangan lupa kita ini berada di dalam satu pasar pangan global yang hanya dikuasai oleh 5 perusahaan besar transnasional. Itu di sisi benih, pestisida, dan industri pangan gitu. Hanya 5. Jadi sebenarnya dengan berpikir seperti itu, ini kita lagi rakyat Indonesia nih, kalau food estate-nya diimplementasikan secara masif dan masuk ke dalam skema pemikiran paradigma produktivis itu, yang senang itu 5 transnasional, perusahaan transnasional ini, karena dia punya pasar yang begitu luas jadinya gitu, semakin bertambah luas. Dan sementara kita akan terjebak ya, kepada pangan-pangan industrial yang tadi yang pada awal saya sebutkan tadi gitu ya. Dan bukan hanya kitanya sebagai konsumen, tapi petaninya juga, karena dia harus menggunakan bibit bersertifikat dan seterusnya. Lalu emang gimana caranya supaya nggak food estate, kan pertanyaannya gitu jadinya. Gimana caranya supaya nggak food estate? Ini butuh gerakan sosial. Kalau saya bilang gerakan sosial itu bukan demo-demo di jalan dan sebagainya memprotes food estate, itu salah satu bagian kecil saja dari keseluruhan. Tapi gerakan sosial itu berarti gerakan produsen, konsumen, dan negara. Untuk pertama-tama melihat kembali ke plasma nutfah kita gitu. Dan kemudian apa sih pangan yang terdekat dalam sejarah kita yang sebetulnya menjadi makanan utama di masa-masa lalu, yang saat ini sebetulnya itu bisa diintensifkan kembali. Misalnya salah satu kesalahan terbesar kan berasisasi itu ya. Betul. Jadi Indonesia bagian timur itu kalau penelitiannya Bumgard, sejarawan lingkungan, itu mengatakan bahwa konsumsi umbi-umbian yang non beras itu sebetulnya sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras. Beras itu hanya dikenal oleh konsumen perkotaan sama bahkan masyarakat perladangan berpindah pun nggak semuanya nanam padi pada saat itu gitu ya. Jadi itu adalah sumber pangan yang luar biasa sebenarnya itu, yang dihabisi oleh industrialisasi pangan. Nah ini sebenarnya butuh trajektori politik yang berpihak kepada kedaulatan pangan itu gitu, untuk sampai kemudian mengidentifikasi kita bisa hidup dari makanan dengan sumber plasma nutfah terdekat itu apa sih gitu ya. Apa benar kita harus makan nasi terus gitu ya? Atau sebenarnya misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kan terkenal dengan aci ya. Apa-apa ada aci, cilok gitu ya. Saya tuh surprise banget kok di Jogja ada cilok ya gitu. Nah ternyata si aci ini ya, itu adalah memang penanda bahwa dia itu menjadi sangat dominan dalam tradisi makan masyarakat Sunda. Karena mereka itu kebanyakan adalah masyarakat peladangan pehuma ya.
di ladang kering, di lahan kering, yang nanamnya kebanyakan memang umbi-umbian termasuk singkong ini. Jadi sumber pangannya memang dari umbi-umbian gitu, bukan dari beras. Nah, sehingga kalau di level kebijakannya ya masuklah ke diversifikasi pangan ya. Itu yang kebijakan yang udah paling lama diabaikan sebenarnya, karena kemudian ukuran-ukuran keluarga sejahtera juga ukurannya beras kok. Betul. Kalau nggak makan beras dikata miskin ya Mbak ya. Iya benar. Jadi kenapa nggak mulai dari situ gitu, dari diversifikasi pangan. Sebenarnya diversifikasi pangan itu menjadi solusi yang konkret dan sangat masuk akal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan impor tadi gitu. Dan kita tuh punya peta kerawanan pangan yang udah dibuat bertahun-tahun, yang kalau menurut pendapat saya jadi nggak ada gunanya gitu loh. Jadi nggak ada gunanya karena kemudian dia diukur melalui orang rentan pangan itu karena dia nggak makan nasi gitu loh. Betul. Kan aneh ya. Bisa jadi orang Papua itu yang selalu merah gitu, di situ kan peta kerawanan pangan di Papua itu selalu merah. Kalau kita datangi si tanah Papua itu, jalan di pinggir pesisirnya, percaya atau enggak, karena ini saya alami sendiri, kaki itu kesandung-sandung sama ikan. Artinya kan sebenarnya gizi terpenuhi ya Mbak ya. Iya, gitu loh. Kan aneh gitu ya. Maksud saya banyak kebijakan-kebijakan yang sebetulnya ada, tersedia, tinggal dijalankan. Tapi kemudian itu tidak visible secara politik gitu, katakanlah gitu ya. Karena visibilitas secara politik itu sangat ditentukan oleh oleh bagi-bagi kue lah gitu kira-kira. Mbak, tapi kalau misalnya kita bicara, ini kan sebenarnya terkait dengan alternatif solusi gitu ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diversifikasi pangan. Tapi apakah kemudian ketika kita bicara soal desentralisasi otonomi daerah, apakah kita harus menunggu pemerintah pusat misalnya untuk mendorong diversifikasi pangan, atau sebenarnya inisiasi dari lokal gitu ya, kabupaten atau misalnya katakanlah desa bahkan bisa juga didorong untuk diversifikasi pangan ini? Ya. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang secara ilmiah sering didudukan pada perdebatan struktur dan agensi gitu, katakanlah seperti itu ya. Sebetulnya sebelum bicara kebijakannya itu sendiri, sudah banyak inisiatif-inisiatif lokal yang berkembang secara organik, bahkan oleh anak muda misalnya, dan terutama itu di daerah-daerah yang kesulitan pangan. Jadi kreativitas itu muncul karena kesulitan mungkin gitu ya. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang memang untuk mencoba mengidentifikasi kembali pangan-pangan, sumber-sumber pangan yang paling dekat dengan kehidupan di daerah tersebut, dan dan mengembangkan menu bahkan gitu ya, kulinernya berbasiskan itu gitu. Oke, itu sebagai sebuah bentuk agensi tentu saja sangat penting gitu, dan sebagai satu gerakan sosial dari bawah ini sangat mudah kita sebarkan gitu. Sebetulnya sangat mudah tuh karena sekarang era internet dan dunia digital ya, informasi itu bertebaran gitu. Dan inisiatifnya udah banyak sekali. Tapi inisiatif seperti ini akan tetap terus-menerus menjadi alternatif. Itu bagi saya masalahnya di situ gitu. Kok ini yang jadi alternatif? Harusnya kan ini yang mainstream gitu. Yang food estate itu yang harusnya alternatif, bukan yang ini yang alternatif gitu. Sehingga mau nggak mau dialektika antara agency dan structure itu memang harus terjadi gitu. Harus ada kebijakan negara yang berpihak dan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi diversifikasi pangan ini. Jadi apa yang sudah terjadi secara organik ini perlu disupport gitu. Disupportnya jangan impor gitu. Impor itu kan ngerusak harga ya, ngerusak harga. Jadi inisiatif pangan lokal ini dia nggak mampu untuk berkompetisi secara secara fair, karena kemudian selalu diterpa oleh pangan impor yang jauh lebih murah gitu. Siapa sih yang nggak mau makan bawang putih organik misalnya gitu ya? Tapi kan bawang putih organik harganya selalu lebih mahal. Pastilah ya Mbak ya. Dan apa yang lewat Yang pertanian alami itu jadi mahal gitu. Mahalnya entah karena dia harus melampaui sertifikasi organik, atau mahalnya karena jumlahnya sedikit
Dia harus berkompetisi dengan pasar yang menyediakan barang lebih banyak dan lebih murah. Gitu. Nah ini kan yang ini memerlukan kekuatan struktural, gitu. Memerlukan kekuatan negara untuk perubahan balancing the power itu gitu loh. Jadi nggak bisa nih yang kecil-kecil, yang organik itu nggak apa-apa dibiarin kecil-kecil, alternatif aja, nggak bisa gitu. Ini harus kuat justru ya. Iya, kalau mau balancing the power ya ini yang harus diperkuat oleh negara. Kita nggak bisa melihat berkiblat kepada pasar dulu aja kalau gitu yang dicoba. Karena kalau pasar yang dikiblati, akibatnya seperti itu tadi, dia akan mencari konsumen-konsumen kelas menengah ke atas yang mampu membayar lebih mahal. Gitu. Tapi kalau bayangkan ya, jika pertanian skala luas ini yang disebut food estate, itu adalah sebuah koperasi produksi pertanian yang beragam macam pangan yang diproduksi oleh beragam macam petani di berbagai tempat di Indonesia. Gitu. Ini kan kita kalau menyinggung food estate kan menyinggung juga skema korporatisasi petani itu tadi ya. Nah kalau gitu ya petaninya didorong untuk terus-menerus memproduksi pangan lokal. Kemudian diorganisir kelembagaannya secara ekonomi, dia yang menganggotainya sebagai koperasi. Sehingga dia yang memiliki keuntungan terbesar dari produksi pertanian yang dihasilkannya gitu. Selama ini kan problemnya adalah ketika dia menghasilkan sesuatu larinya ke tengkulak. Betul. Jadi itu masih banyak terjadi di mana-mana. Itu ya, sangat umum terjadi. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya dia terorganisir, kelembagaan ekonominya terorganisir misalnya oleh di dalam koperasi, kemudian ada koperasi produksi, kemudian ada koperasi konsumennya juga gitu, sehingga koperasi produsen ini kemudian produknya itu dibeli oleh koperasi konsumennya. Ini kan seperti terjadi di Jepang misalnya gitu. Ini bukan sebuah contoh yang utopis gitu. Itu sangat mungkin untuk dijalankan. Persoalannya yang menjadi utopia adalah politik seperti apa yang untuk sampai ke sana gitu sebetulnya. Itu gimana tuh Mbak? Ada bayangan nggak sih Mbak? Nanti kalau untuk mencapai ke sana lah paling nggak gitu. Apa yang bisa dilakukan? Saya nyapres dulu aja kali ya Mbak ya. Nyapres dulu ya. Oke. Gitu. Mbak, kalau terkait dengan program dari capres terpilih nih ya, soal makan siang gratis, apakah itu bisa juga dijadikan solusi terkait problem pangan kita? Gitu. Terutama kayak tadi misalnya ada isu juga kan kalau kemungkinan subsidi BBM yang akan dikurangi dan kemudian dialihkan untuk makan siang gratis gitu. Apakah ini nggak kemudian memunculkan problem naiknya harga pangan ya? Karena kan biasanya kalau BBM naik, ya pasti harga apapun akan naik gitu ya. Gimana tuh Mbak menurut Mbak Laksmi? Saya nggak akan menyinggung sumber dananya ya Mbak ya. Saya yaitu orang tata negara lah mungkin, atau orang ekonom yang bisa lebih akurat menjawabnya. Tapi pertanyaan saya, ini makan siangnya mau disediakan oleh siapa ya? Kalau makan siangnya ini disediakan oleh, katanya kan UKM, catering, dan seterusnya ya. Dan itu berada di dalam skema administrasi keuangan negara, itu sangat membuka korupsi yang sangat sistematis gitu sebenarnya. Korupsinya itu akan sampai kepada masuk ke dalam rumah dia korupsinya. Ini kita ngajak ibu rumah tangga untuk korupsi. Gitu. Itu yang jadi persoalan besar bagi saya. Tapi artinya kan kelembagaan yang memproduksi makan siang ini, itu juga harus dipikirin gitu. Dipikirkan. Jadi bukan sekedar anggarannya berapa, oke itu penting ya, itu penting. Tapi lalu siapa yang menjadi provider dari makan siang ini gitu. Kalau berhenti pemikirannya di UKM, cateringan dan sebagainya, menurut saya itu terlalu dangkal gitu. Ini harus balik lagi ke akarnya nih. Dipikirin mulai dari petaninya gitu. Nah kalau udah mulai dipikirin dari petaninya, makan siang gratis itu adalah ujung terakhir dari sebuah keputusan besar politik untuk memproduksi, untuk memperbaiki sistem pangan di Indonesia. Gitu. Jadi
ujungnya itu mau makan siang gratis, tapi akarnya tuh dari mana sih gitu. Kita kan berada di dalam sistem pangan yang sudah rusak. Sistem pangan yang didominasi oleh korporasi. Sistem pangan yang membuat anak stunting, 30% anak Indonesia stunting. Itu sistem pangan kita kan. Lalu ini mau diobati oleh makan siang yang sama sekali nggak melihat persoalan sistem pangan ini gitu. Jadi itu yang menyebabkannya menjadi sangat dangkal. Makan siang ini seharusnya adalah solusi terakhir dari perbaikan dari sistem pangan di Indonesia. Dan ukurannya bukan makan siangnya mau 1 tahun atau mau 5 tahun, tapi ukurannya adalah sejauh mana angka stunting itu mau diturunkan. Di tahun 2029 tuh target stuntingnya itu berapa? Misalnya 0%, ya. Kalau itu 0%, lalu ini yang ditarik ke belakang gitu loh. Untuk melihat sistem pangan kita seperti apa. Dan kalau persoalan itu tadi, ternyata di petani yang terjerat oleh penggunaan pestisida dan sebagainya, kan kita ini makan sebenarnya udah makanan yang nggak sehat dari lahannya gitu ya. Nah ini yang dari awal kita bicarakan itu yang butuh perbaikan terus menerus gitu loh. Jadi kalau 5 tahun itu makan siangnya bagi saya sih nggak jadi masalah 2029 gitu. Tapi dari 2024 sampai 2028 sistem pangan kita memang sudah mencerminkan sistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selesai, ditutup dengan makan siang bersama seluruh rakyat Indonesia. Itu sepertinya jadi solusi yang baik ya Mbak ya? Ya. Dan cuma kemudian ujungnya aja yang didorong. Jadi jangan ekor itu dijadikan kepala, kepala dijadikan ekor gitu. Baik Mbak Laksmi, terima kasih sekali untuk obrolannya yang sangat bergizi. Semoga pangan kita juga akan bergizi dan juga berkelanjutan. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton Polgov Talk with Expert. Sampai jumpa di edisi berikutnya.